Hai, saya Mariska Albertin Marianto dengan NIM 187150201 dari kelas UB dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada. Menurut saya pribadi, saya bisa mengatakan diri saya sebagai seorang citizen journalist. Saya mengklaim diri sebagai citizen journalist, namun bukan yang aktif banget gitu, yang sering banget tiap saat atau tiap hari update. Maksudnya saya hanya kayak sekali-sekali gitu membagikan berita yang ada yang saya dapat saat ini juga. Pada dasarnya sih menurut saya emang semua orang bisa disebut dan berhak menjadi seorang citizen journalist. Karena dengan adanya citizen journalism ini, kita bisa membuat, mengirim, membagikan berita, cerita, kejadian, pokoknya apapun yang ada yang langsung kita lihat di depan mata saat itu juga, kita juga bisa bagiin secara langsung saat itu juga gitu, tanpa harus terhalang waktu dan nggak terhalang di mana kita berada. Saya bilang semua orang bisa jadi citizen journalist ya karena memang menurut saya segampang itu, semudah itu sekarang memberikan informasi ke orang lain. Misalnya nih kita lagi di jalan gitu ya, terus ada macet karena sebuah kecelakaan ternyata. Habis itu kita foto, kita update di IG Story atau di Twitter. Terus kita bilang, ya sedang ada kemacetan nih di jalan Surya Kencana dikarenakan ada motor yang tabrak truk gitu. Terus dengan berita yang kita share itu, orang-orang jadi pada ngeliat, followers kita terutama ya, orang-orang pada ngeliat tentang berita kita itu, dan mereka jadi tahu gitu kalau mereka jadi tahu kalau di Surya Kencana lagi ada kecelakaan nih, lagi macet. Jadi orang yang udah ngeliat dan berencana mau pergi, mereka cari jalan alternatif karena mereka udah tahu informasi itu dari kita. Itu masuk citizen journalism. Citizen journalism ini juga nggak harus dari media sosial ya, karena berdasarkan dari materi dari pertemuan 7 yang saya baca, jadi ada pendiri Kompasiana namanya Pepi Nugraha. Beliau berkata kalau menyebarkan informasi dari mulut ke mulut itu bisa jadi awal permulaan dari citizen journalism. Nah, berarti kalau misalnya kita ngomong dari mulut ke mulut sama teman kita, itu bisa juga disebut citizen journalism. Tapi yang bukan bermanfaat, yang ada info, ada nilai informasinya gitu, ada nilai beritanya. Misalnya nih, contoh di daerah rumah saya baru ada Boost Street Boba, baru buka, yang baru gitu, cabang baru. Terus saya sebagai pecinta boba wajib merasakan dan harus menyebarkan berita itu pada teman dan kawan-kawan saya yang sesama pecinta boba. Saya bilang nih, lu tau nggak ada street boba baru di situ? Terus teman saya kayak, hah serius? Wah ayo kita fix harus nyobain. Nah terus teman saya itu juga menyebarkan berita itu ke temannya yang lain yang saya belum kasih tahu tentunya. Itu bisa dikatakan citizen journalism karena ya orang banyak yang tahu gitu kalau ada booth boba baru di daerah rumah kami, dan semua orang itu mendapatkan informasinya. Hal penting dan mendasar yang harus diperhatikan seorang citizen journalist saat melakukan peliputan itu menurut saya ada beberapa. Yang pertama, lihat apa infonya berguna dan layak buat di-share atau enggak. Masalah atau hal sekecil apapun itu pasti memang berarti dan ada nilai beritanya. Cuman lihat-lihat juga gitu apa foto yang diambil tuh layak buat di-share atau tidak. Semisal ada kecelakaan yang tadi nih, misalnya ada kecelakaan, jangan pernah, kalau menurut saya tuh jangan pernah nunjukin muka wajah korbannya karena agak kurang etis menurut saya, dan kasihan juga keluarga korban. Karena masih banyak hal yang bisa kita jepret, bisa kita ambil, misalnya kendaraan-kendaraan yang terdampak, yang kena macetnya, terus kondisi jalan, atau polisi mungkin, atau orang-orang yang besok kan kalau ada kecelakaan berkerumun gitu, itu masih bisa kita jepret. Terus yang kedua menurut saya, lihat keakuratannya. Jangan sampai kita menyebarkan berita yang kebenarannya itu tidak bisa dipastikan alias hoax.
kita bisa menanyakan mengenai kejadian tersebut ke orang-orang yang ada di sekitar kejadian supaya lebih akurat dan kita tahu pasti dan persis kejadiannya kayak gimana. Dan yang terakhir, menurut saya itu harus ada 5W1H. Walaupun kita ini citizen journalist yang bisa dibilang amatiran lah ya, tapi menurut saya 5W1H itu perlu ada karena namanya aja journalism, jadi sebisa mungkin kita harus memberikan informasi yang sedetail mungkin, seperti waktu tepatnya dan kapan kejadian tersebut terjadi, entah dalam bentuk visual, desain ataupun tulisan. Kita harus tetap memberikan info sedetail mungkin. Visual tuh maksudnya misalnya dari foto atau video yang kita upload. Kemudian kalau lisan tuh dalam artian kita mengabarkannya langsung kayak ngevlog gitu atau jadi news reporter. Jadi yang kita bikin video lalu ada suara kita. Kalau misal tulisan berarti ya seperti artikel atau berita tulis. Jadi itu 3 hal penting dan mendasar menurut saya yang harus diperhatikan oleh citizen journalist. Terima kasih.